Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Untak Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari kelompok 8. Tugas video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pendidikan patriotisme. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 6 anggota dan semua bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul kreatif, inovatif, dan etis di era digital, di ruang digital. Sebelum kami masuk ke pembahasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alesia Putri Wijaya Sutikno dengan NBI 12222000025. Perkenalkan, nama saya Feby Teresia Emanuel, NBI 122200027. Perkenalkan, nama saya Rizka Septi Aryani dengan NBI 12222000030. Perkenalkan, nama saya Fernianda Wahyu Ramadanti, NBI 12222000047. Perkenalkan, saya Siti Ambah Mukti dengan NBI 12222000063. Perkenalkan, nama saya Hafita Anggraini dengan NBI 085. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, patriotisme merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya atau semangat cinta tanah air. Selanjutnya yaitu ada 3 cakupan. Yang pertama adalah era digital atau suatu kondisi kehidupan di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Yang kedua yaitu teknologi atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang ketiga ada globalisasi, di mana globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Era digital. Jadi, suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan era digital saat ini juga terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Selanjutnya di sini ada grafik penggunaan internet di Indonesia. Pada tahun 2019 sama dengan 64,8%, pada tahun 2020 sama dengan 73,7%, pada tahun 2021 sama dengan 77,2%, pada tahun 2022 sama dengan 78,19%. Mengenai teknologi, seiring dengan perkembangan zaman, dinamika kehidupan akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama di bidang digital. Sebagai contohnya yakni perangkat elektronik. Gaya hidup manusia tidak bisa lepas dari perangkat elektronik. Sebagai manusia yang tumbuh, diikuti dengan perkembangan teknologi, tentunya kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu ilustrasi perangkat digital, yang saat ini sudah banyak sekali perangkat digital yang mempermudah masyarakat dalam menghubungkan data satu dengan data lainnya. Contohnya seperti penggunaan software Accurate. Dengan adanya software Accurate, sebuah perusahaan dapat mengelola satu data dengan data lain untuk mempermudah membuat dan mengelola laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan juga teknologi. Interaksi yang semakin luas dan intensif dari masyarakat internasional. Interaksi ini terjadi dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, sosial, ekonomi, dan perdagangan, budaya, serta telekomunikasi, dan lain sebagainya. Seperti yang telah diketahui bahwasanya era digital, teknologi, dan juga globalisasi merupakan 3 hal yang saling berkaitan. Berikut merupakan kaitan dari ketiganya. Yang pertama, bertemunya budaya timur dan juga budaya barat. Yang kedua, masyarakat dapat mengambil sisi positif dari kemajuan teknologi yang ada. Yang ketiga, berkembangnya paham rasional dan material sehingga mampu berdampingan dengan spiritualis timur, dan juga masih banyak lagi.
Yang selanjutnya akan kita bahas adalah perkembangan pada ruang digital yang terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua inovasi, dan yang ketiga adalah etika. Pada kreativitas, teknologi digital memberikan kita alat yang tak terbatas untuk mengekspresikan kreativitas. Dalam ruang digital, kreativitas dapat muncul dalam berbagai hal seperti desain grafis, video, musik, dan konten online lainnya. Kreativitas ini penting untuk menghasilkan solusi baru dengan ide-ide yang segar. Selanjutnya adalah inovasi, di mana teknologi memungkinkan inovasi yang cepat sehingga perusahaan dan individu dapat memanfaatkan data, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih efisien. Tetapi, inovasi juga harus dikelola secara etis untuk menghindari dampak negatif yang dihasilkan. Selanjutnya adalah etika. Dalam dunia digital, isu etika sangatlah penting. Penggunaan data pribadi, privasi, keamanan, dan dampak sosial dari teknologi harus sangat diperhatikan. Etika digital mencakup perlindungan privasi pengguna, menghindari penyebaran berita palsu, dan memerangi disinformasi. Selanjutnya yaitu kreativitas di era digital. Pemikiran yang dimiliki seseorang atau sekelompok dengan pendekatan baru dan unik dalam menemukan solusi terhadap permasalahan di media sosial yang terkoneksi dengan jaringan internet. Hal ini mencakup pemotretan, merekam video, dan melakukan sesuatu ketika presentasi. Inovasi digital, inovasi teknologi telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain memberikan peluang bisnis yang lebih besar, teknologi seperti automatisasi dan kecerdasan buatan telah memungkinkan proses produksi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Produk baru seperti keyboard laser virtual, microwave 3-in-1, robot vacuum cleaner, dan lainnya. Kemudian ada tantangan etika digital, yaitu dari banyaknya perkembangan yang ada tentu akan selalu memunculkan berbagai macam seperti isu-isu etika digital seperti privasi pengguna, keamanan cyber, disindrominasi, dan pelaku berita palsu atau bias algoritma. Dengan contoh kasus Cambridge Analytica, serangan ransomware WannaCry, krisis kebohongan online, dan diskriminasi terhadap keputusan algoritma. Mengintegritaskan kreativitas, inovasi, dan etika dalam ruang digital adalah penting. Hal ini melibatkan pengembangan teknologi yang lebih bertanggung jawab, pendidikan tentang etika digital, serta memberikan insentif untuk kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan dalam batasan etika. Perkembangan media internet saat ini membuat banyak perubahan besar terhadap negara dan dunia. Adanya teknologi baru yang telah banyak diciptakan membuat masyarakat terbantu. Masyarakat merasa dimudahkan dalam mengakses informasi melalui banyak cara dengan menggunakan media internet. Masyarakat juga telah banyak dimudahkan karena adanya teknologi digital yang memudahkan semuanya untuk mengakses semua informasi dengan berbagai cara, serta mampu menikmati semua fasilitas yang berasal dari teknologi informasi dengan bebas. Kreativitas dalam perspektif patriotisme di era digital. Pada era disruptif seperti saat ini memang tidak lagi membutuhkan banyak ide dan strategi yang terperinci, manakala tanpa diikuti rencana eksekusi yang nyata. Mengingat perubahan bergerak begitu cepat sehingga paling diharapkan adalah inovasi, kreativitas, dan mempercepat proses. Ya, selanjutnya salah satu cara untuk mendorong inovasi dan kreativitas perusahaan adalah menumbuhkan jiwa dan semangat agar tidak terjebak pada aktivitas operasional harian serta mengejar target kinerja. Saat ini, masyarakat dianjurkan untuk dapat menyikapi dengan baik dalam menghadapi perkembangan di era digital. Sikap yang harus dimiliki diantaranya yaitu yang pertama, kreativitas, yaitu kreatif dalam menghasilkan suatu terobosan atau hal baru seperti halnya yang saat ini, yaitu dengan adanya ide desain grafis maupun konten video. Yang kedua, yaitu sikap inovasi dengan cara memanfaatkan data dan teknologi terbaru untuk mengembangkan suatu produk untuk menjadi lebih efisien. Yang ketiga, yaitu etika,
Etika yang baik dalam penggunaan digital yakni mampu memperhatikan keamanan privasi dan data pribadi agar nantinya tidak disalahgunakan serta tidak boleh cepat percaya dengan adanya berita palsu atau hoax. Jadi dalam menghadapi era digital saat ini, 3 sikap yang harus kita miliki yaitu yang pertama kreatif, yang kedua inovasi, dan yang ketiga etika. Maksud dari berpikir positif dalam perspektif patriotisme di era digital itu sendiri adalah tantangan seperti isu-isu etika digital seperti privasi pengguna, keamanan cyber, disindromasi, dan berita palsu. Bias algoritma akan selalu muncul dari banyaknya perkembangan yang ada. Contohnya adalah skandal Cambridge Analytica, serangan ransomware WannaCry, krisis kebohongan online, dan diskriminasi dalam keputusan algoritma. Kreatif dalam memanfaatkan teknologi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, tentu saja hal itu dikarenakan adanya kreativitas dalam memanfaatkan teknologi yang sebelumnya, yang pada akhirnya muncul sebuah terobosan untuk menghasilkan sebuah teknologi yang baru. Perkembangan di era teknologi digital tersebut tentunya akan terus berjalan seiring dengan kreativitas masyarakat dalam menemukan ide-ide baru, sehingga perkembangan di era digital tersebut tentunya tidak akan bisa dihentikan. Selanjutnya, sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, kami akan menampilkan suatu video yang berkaitan dengan presentasi kami kali ini. Berikut adalah video yang saya ambil dari laman YouTube si Juki. Gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Foto kecelakaannya mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus masih nyisa jejak digitalnya. Jadi hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Data tersebut disahkan oleh Kominfo dan juga Siber Kreasi. Makin cakap digital. Kesimpulan dari video ini sendiri adalah di era digital, saat ini kita dapat belajar dan memahami budaya antar negara yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain dengan lebih mudah dengan media internet tentu saja. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengerti etiket dalam menggunakan media digital agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi media digital yang nantinya dapat merugikan banyak masyarakat. Untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah di era teknologi saat ini lebih mudah untuk belajar dan memahami budaya internasional. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berhati-hati saat menggunakan media digital agar tidak menyalahgunakannya, yang dapat merugikan banyak masyarakat. Negara sangat membutuhkan individu yang kreatif, inovatif, dan cepat tanggap, terutama dari generasi milenial itu sendiri. Untuk menghadapi semua perubahan yang terjadi di era modern, seseorang disarankan untuk berpikir kreatif, untuk menghasilkan ide-ide kreatif, untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang di masa yang akan datang.
Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan video presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.